Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Hakim dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS PKN, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab di kertas dan dibuat dalam bentuk video. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 1. Pertanyaannya, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejarah atau selaras, namun bisa juga pertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Baik, keselarasan agama dan HAM. Pertama, ada HAM sejak awal telah diakui oleh Islam. Namun dalam kata-kata Arab ada kata haqo yang diterjemahkan secara terat sebagai hak dan hak asasi manusia yang disebut hakul al-Islam. Yang kedua, HAM berawal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, ada sistem HAM mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan sebagai Islam memandang semua manusia itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Di sini ada pertentangan agama dan HAM. Pertama, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi mempunyai perdamaian dan keamanan semesta alam. Yang kedua, ada penataan HAM yang berkembang di barat telah menempatkan manusia dalam setting yang terpisah dengan Tuhan. Pertanyaan kedua, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain, sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 2. Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif di negara Indonesia adalah mereka sederajat, tetapi saling berpengaruh satu dengan lainnya. Karena sederajat itulah akan ada kewenangan dan pengertian dari masing-masing lembaga. Dan akan timbul perselisihan dalam menjalankan perintah yang menyebabkan pengertian awal Undang-Undang Dasar dibedakan sesuai dengan kepentingan dari setiap lembaga. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah kumpulan wakil rakyat yang harusnya menjadi kepala penyuara rakyat. Namun keadaannya sekarang tidaklah sama. Mereka hanya mengatasnamakan kepentingan rakyat sebagai lembaga eksekutif. Mereka menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang diawasi oleh legislatif, dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol yaitu lembaga yudikatif. Soal nomor 3, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Baik, sini akan menjawab tentang masyarakat madani. Baik, masyarakat madani. Konstitusi Madinah merupakan unsur terpenting tegaknya masyarakat madani. Konstitusi ini terbentuk atas konsekuensi kolektif penduduk Madinah sebagai rujukan bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural, yang beragam agama, ras, suku, dan bangsa.
Konstitusi ini dibentuk untuk menciptakan integrasi sosial masyarakat pasca hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan mengantisipasi muncul perbedaan kepentingan yang sering memicu konflik horizontal yang disebabkan fanatisme yang kesukuan dan agama yang melatar belakangi kehidupan sosial masyarakat Madinah. Baik, soal yang terakhir ada radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Baik, ini soal yang terakhir. Bagaimana strategi ya supaya kita terhindar dari radikalisme terhadap pemuda. Generasi muda kerap menjadi sasaran empuk bagi radikalisme yang terkadang berujung pada tindak terorisme. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2017, sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada radikalisme. Dalam menangkal terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menerapkan strategi kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Sasaran dari strategi kontraradikalisasi adalah masyarakat umum, pelajar, dan tokoh masyarakat dengan bertujuan menanamkan nilai keindonesiaan dan nilai kedamaian. Sementara sasaran strategi radikalisasi yaitu kelompok radikal dan simpatisan bertujuan menghentikan kekerasan dan teror. Upaya dalam mencegah radikalisasi secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjaring dalam komunitas perdamaian. Baik, mungkin itu jawaban dari pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mudah-mudahan dengan jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan bila ada kelewatan atau kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.